Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang malam hari ini juga hadir di samping saya pernah berkonflik dengan mantan pasangannya. Selamat malam, Dinda Permata. Selamat malam, Kak. Gimana ceritanya, Din? Jadi itu sebenarnya Dinda sih nganggapnya nggak konflik ya, memang karena memang udah nggak bisa sama-sama terus putus, tapi mungkin dia nggak terima gitu loh. Jadi sempet kayak yang bukan ngerasa diteror, cuman kayak ganggu banget gitu. Ganggunya gimana? Kayak sering ngubungin, terus kayak yang kayak ganggu banget, teleponin terus tiba-tiba kayak aku tinggal di apartemen, dia di bawah balkon tuh kayak aku di bawah, kayak gitu-gitu sih. Terus bisa move on begitu ya? Oh iya, terus sempat juga kayak ada gangguan juga, kayak aku tiba-tiba kayak yang padahal udah sama sekali move on, gak mau nginget lagi, tiba-tiba kepikiran dia terus. Itu pernah, Kak. Terus kayak pernah ya ada yang kayak makhluk-makhluk datang gitu-gitu sih. Cuman ya nggak tahu dari dia atau enggak. Cuman memang ada yang ngomong, yang teman aku, dia bilang yang bisa lihat-lihat gitu juga. Dia ngomong katanya ini mantan lo, katanya gitu. Tapi sekarang udah selesai masalahnya? Udah nggak pernah ada lagi sih. Cuman dia masih kepo sih sampai sekarang. Gitu. Maunya kamu gimana sebenarnya? Maksudnya kan udah masing-masing ya. Yang udah ya udah gitu kan. Harusnya kan dia sudah punya kehidupan sendiri, saya juga gitu. Yes. Gitu. Cari kebahagiaan masing-masing ya. Iya. Baik, Dinda Permata, kita segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku berkali-kali dituduh selingkuh oleh istrinya. Malam hari ini kami akan memanggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dito. Selamat malam Mas Dito. Malam Mas. Apa yang mau Mas Dito ceritakan? Saya tuh selalu dituduh istri saya untuk selingkuh. Jadi itu sering sekali saya dituduh selingkuh. Saya pulang terlambat saya dibilang selingkuh. Saya tidak pulang pun saya dianggap selingkuh. Atau hal lainnya deh. Saya selalu dituduh untuk selingkuh. Tapi bener Anda selingkuh atau enggak sebenarnya? Enggak. Dan itu bisa dibuktikan ya? Bisa. Sebelumnya memang seperti itu, dari zaman pacaran, posesif kayak gitu? Dulu tuh dia tidak pernah seperti itu sih. Hanya beberapa bulan ini dia selalu nuduh saya hal-hal seperti itu. Sampai saya sendiri bingung, kenapa ya istri saya selalu nuduh saya selingkuh. Padahal sebenarnya saya di luar tuh kerja juga gitu loh. Oh, bukan selingkuh. Sebenarnya kerja. Iya. Makanya itu, kalau saya sih berpikir negatifnya malah istri saya yang selingkuh ya. Oh, kenapa gitu? Iya, biasanya kan kebanyakan orang kalau nuduh kamu selingkuh ya. Dia pelakunya gitu. Iya, dia menurut saya seperti itu. Makanya saya di sini datang sini, saya minta solusinya bagaimana. Nggak, tapi sebenarnya Mas Dito ini sayang dan cinta. Sayang sekali saya dengan istri saya, dan sayang masih sekali. Masih mau mempertahankan. Oke, jadi harapannya datang ke sini untuk cari solusi. Iya, dan saya pengen membuktikan kalau saya tidak selingkuh kepada istri saya. Istrinya dibawa. Ya. Oke, tapi kita nggak akan ngomong masalah perceraian ya. Selama ini juga nggak pernah sebut masalah perceraian kan. Oke, mudah-mudahan kita cari solusi di sini dan kita bisa tahu nih alasannya kenapa istrinya curiga gitu. Karena selama ini juga nggak ada tanda-tanda kalau dia pernah ketemu, pernah melihat, ada bukti apa gitu, nggak pernah ada kan. Sejauh ini sih bukti ya dia pernah memergokin saya sih. Cuman tidak pernah. Nah, itu yang tadi aku maksud, tidak maksudnya. pernah seperti yang dipikirkan sih sebenarnya. Itu semua hanya karena pekerjaan. Oh, jadi istrinya pernah ngelihat Mas Dito jalan sama orang lain? Iya, sama orang lain. Nah, Cuman itu kali Mas makanya dibilang tuduh Tapi selingkuh. itu sebenarnya apa? Selingkuhan atau bukan? oh bukan.
Ini urusan pekerjaan. Iya, ini hanya pekerjaan. Oke, begitu dituduh, ditanya, dikonfirmasi ke Mas Dito, Iya. reaksi Mas Dito marah. Marah sekali karena saya pikir, loh, kok kamu bisa bilang saya selingkuh? Ada kekerasan di situ? Oh, tidak. Saya tidak Nggak ada sampai ke sana ya. Iya, harus ditanya ya, bukan langsung dituduh. Iya betul. Oke. Tapi masih mau mempertahankan rumah tangganya ya, maksudnya masih mau untuk bertahan. Saya masih mau mempertahankan. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan tidak sampai ke arah perpisahan ya, karena kan kita tahu perceraian itu kan satu hal yang sangat dibenci ya. Oke, baik. Kami akan ajak Mas Dito untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Nanti Anda bisa cerita semuanya secara gamblang dan kita tanya pendapat beliau mengenai hal ini seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dito, dengan tanggal lahir 28 Oktober 1991 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok pria yang sangat bisa menyimpan sebuah rahasia dan rela melakukan apapun demi orang yang disayanginya. Saya melihat adanya keterpaksaan dalam hidupnya. Saya juga merasakan adanya aura negatif dari partisipan. Entah mengapa, saya merasakan ada sesuatu yang dapat membuatnya hancur. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dito, saya mau konfirmasi data dulu. Tanggal 28 lahirnya bulan 10 1991 dan nomor rumah 44. Ya, betul. Dito ini sering dituduh selingkuh oleh istrinya, Roy. Ya, Berkali-kali, bahkan istrinya sebenarnya pernah mergokin dan melihat Dito jalan dengan orang lain. Tapi menurut Dito itu adalah orang yang berkaitan dengan pekerjaannya, bukan selingkuhan. Tapi kelihatannya istrinya sulit untuk percaya dan sebenarnya datang ke sini adalah untuk bisa mendapatkan solusi supaya bisa mempertahankan rumah tangganya, bisa meyakinkan istrinya, dan Dito juga datang bawa istrinya ke sini. oke. Kalau emang gak selingkuh, nanti kita buktiin aja. Istrinya kan nanti datang ya, katanya. Iya, dia bawa. Bisa aja tuh ada mungkin bukti-bukti yang lain yang masih ada. Seperti itu Dito. Kalau dilihat dari perawakan Dito sih jujur memang ganteng dan mempunyai sex appeal dan mempunyai apa ya, aura yang memikat sekali untuk wanita. Biasanya ada cowok yang terlahir dengan wajah yang gitu, tapi dia nggak genit, tapi tetap disegani dan tetap ganteng gitu loh. Menarik gitu ya. Menarik. Tapi kalau secara kepribadian yang kamu lihat, Mas Dito ini memang menarik secara fisik dan penampilan, tapi secara karakter apakah tipe, biasanya ada orang tipikal yang flirtatious, iya. godain sana, godain sini, genit gitu. Model seperti itu nggak gitu? Itu seperti itu tampaknya sebenarnya karena ada sesuatu juga yang dia sembunyikan, rahasia besar. Nanti kita akan pecahkan ya. Oke. Dito ini bilang dan curiga sebenarnya jangan-jangan istrinya yang selingkuh, makanya dia curiga, Roy. Oke. Nama istrinya siapa? Saya melihat karakter ini sangat panas sekali. Penuh amarah, api, energi buruk, dan energi negatif. Jadi saya merasakan ini kalau ke Dito lebih ke arah menekan Dito. Jadi Dito berada di kaki. Oh, jadi dibawa kendali kita ganti nama samaran aja ya. Kita gantiin untuk sembunyikan identitasnya dengan Indah. Oke, kita ganti nama samaran aja ya. Kita gantiin untuk sembunyikan identitasnya dengan Indah. Oke. Nah, jadi Indah ini mungkin biasa mendominasi. Begitu tahu Dito nggak ada dalam radarnya, Indah seperti panik dan marah gitu. Betul sekali.
ya Indah selalu menekan Dito. Saya tahu sih Dito tuh memang ganteng, memang menarik, memang banyak yang suka, dan sesekali Dito juga melayaninya. Tapi lebih galakan Indah sih. Indahnya dominan ya berarti. Lebih dominan. Dominan banget. Oke. 1-199% dominan tampaknya dalam pola pikir saya. Oke, berarti selama ini sebenarnya Dito ini cukup sabar ya. Bisa dibilang begitu sih, dituduh terus lama-lama jadi bete. Dan ada rahasia juga tampaknya. Entah kenapa, tapi saya masih belum tahu dan belum dapat bisikan. Rahasia apa itu yang besar? Rahasia antara mereka berdua yang disimpan Dito atau yang disimpan Rahasia yang istrinya? disimpan Dito sendiri. Oke, selama ini pernah ribut besar nggak sepanjang perjalanan rumah tangganya? Sampai ya berpikir untuk pisah gitu? Belum sih, Mas. Belum pernah. Nggak pernah Belum. sampai ada ribut yang Tidak. besar banget gitu ya? Tidak pernah. Jadi selama ini ributnya soal ya Mas Dito dicurigain. Iya, mulai dari situ. Jadi saya pernah ke gap atau saya pernah dipergoki jalan dengan wanita lain. Itu di mana? Itu di mall. Lagi ngapain? Ya, kalau saya boleh jujur, saya habis nonton. Tuh kan. Kalau nonton ya wajar istrinya marah dong. Tapi tidak seperti apa yang dipikirkan istri saya sebenarnya. Kalau Kalau urusan kerja ngapain nonton? Ya kalaupun ada yang harus dibicarain berdua gitu, bisa di tempat makan, Betul. di tempat ramai. Kalau nonton kan nggak ngobrol apa-apa. Oke, waktu dituduh berselingkuh, reaksi Anda gimana? Ya saya yang tanya, buktinya apa kau bilang saya selingkuh? Terus Dia disampaikan. bilang, ya pernah melihat saya di mall segala macam. Cuman ya saya tetap tekankan, saya tidak ada hubungan apapun juga sama wanita yang pernah dia lihat pun gitu loh. Saya bisa membuktikan itu gitu loh. Itu cuma sekali ya? Beberapa kali sih Mas. Cuman tidak semuanya saya pergi untuk ke mall atau apa. Baik. Cuma dia terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Dia terlalu berlebihan sekali. Tapi saya rasa wajar sih kalau perempuan ngelihat pasangannya, suaminya ya bukan pacar, keluar dari bioskop sama perempuan lain, terus curiga, ya kan pasti dia akan merasa dihianati lah. Tapi Mas pernah nonton sama sahabatnya Mas? Ini Pernah. kalau sahabat pasti istri saya kenal. Oh berarti cewek itu sahabatnya Mas? Ya masih hubungannya sebenarnya ya saya kan cuma menanyakan kalau layaknya sahabat apa salahnya sih gitu loh. Tapi Masnya pamit nggak ke istri? Ya kan makanya saya bilang tadi ini hanya urusan pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Keluarga tahu nggak soal ribut-ribut ini? Kan takutnya si istri ini, Mbak Indah ini udah kecewa terus curhat ke pihak keluarga soal ini. Saya malah pengennya nggak tahu Mas. Makanya saya kesini, jadi saya pengen selesaikan dulu dengan istri saya, dengan pemikiran sama-sama, dan saya berharap saya di sini dapat jawaban tanpa kedua orang tua saya tahu, kedua orang tua dia pun tahu. Karena saya ingin pernikahan saya sama dia sampai bertahan gitu loh. Kita bisa undang istrinya? Boleh, silakan. Mas, teman-teman FD boleh dicek nggak ada perempuan namanya yang namanya partisipan kita dibawa suruh masuk aja. Mungkin ada di lobi Bang Oji. Namanya kalau ada suruh masuk aja. Tapi kalau dilihat Roy, Dito ini memang tulus ya. Maksudnya emang dia sayang dan cinta sama istrinya. Iya, sebenarnya tulus dan sayang dengan istrinya. Saya masih bingung. Dia bilang nonton bioskop adalah bagian dari pekerjaannya. Maksudnya apa ya? Kalau pekerjaan tuh meeting di Ya, ruangan harusnya kan kayak gitu. atau di tempat makan. Kenapa nonton? Malah saya berpikir ini ke arah negatif. Pekerjaan.